Ini sama. Nanti mau ya kita kalau jadi informasi. Ya, di itunya apa? Di klik kanan orangnya, jadiin co-host. Bisa nggak kayak gitu? Kamu coba win. Ya udah. Pagi nih, Klaus. Oke, sorry. Oke, berarti kita mulai dari ke menu pengaturan, preferensi, kemudian ke menu fitur, kemudian kita pilih ke tab pembelian. Ke tab pembelian, kita centang klaim pemasok. Jadi kalau misalnya ini nggak dicentang, di menu pembelian kita nggak akan muncul. Jadi kita centang dulu klaim pemasok, terus kita jangan simpan dulu, kita lanjutkan dulu ke soal kedua karena ini akan berhubungan. Jadi kita coba lihat yang soal kedua dulu ya. Nah, yang di setting akun. Setting akun selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok penjualan. Jadi selanjutnya yang kita lakukan adalah setelah kita eh, centang klaim pemasok itu, kita ke akun perkiraan yang di sini, yang di atas lain-lain, kemudian ke persediaan. Nah, untuk klaim pemasoknya, selisih nilai persediaannya, pastikan sudah ada akunnya, yaitu beban pokok penjualan. Jika sudah, disimpan. Apa, apa yang Ya, nanti bedanya antara retro sama klaim pemasok itu apa ya Mas? kalau misalnya retur kan kita balikin barang, kemudian itu mengurangi tagihan, Pak. Oh ya. Langsung mengurangi tagihan. Kalau misalnya klaim, kita cuma tukar barang misalnya, tanpa mengurangi Oh, tanpa mengurangi tagihan. ah ya. Jadi Coba. perbedaan mendasarnya begitu. Jadi kan kadang ada toko yang misalnya ada perusahaan yang mau kalau dia retur aja lah, nggak mau terima kalau misalnya nggak mau diganti. Tapi kebanyakan juga ada perusahaan yang ya saya mau tukar aja nggak apa-apa. Jadi ini ada perbedaan perlakuan lah ya seperti itu. Nah, oke, sekarang kita ke menu pembelian. Nah, di sini muncul nih klaim pemasoknya. Klaim pemasok ada tanda orang yang sama disket di sebelah kategori pemasok, di sebelah kategori pemasok, kita klik. Nah, menurut soal tanggal 16 Januari 2023, jadi kita klaim, berarti kita kirim kembali barangnya ke CV Sumber Kayu. Jadi kita pilih dulu pemasoknya itu. Tipe klaimnya tetap utamakan kirim barang dahulu karena kita mau kirim barangnya dahulu. Terus pemasoknya kita cari CV sumber kayu. Untuk tanggalnya kita ganti 16 Januari 2023. Untuk barangnya adalah kursi santai sebanyak satu piece dari gudang depan. Santai sebanyak satu piece, oke, dari gudang depan. Lanjut. Jika sudah,
Jadi kursi santai, nama barangnya kursi santai, kuantitasnya satu, satuannya piece, dikirim dari gudang depan. Jika sudah selesai diinput, kita lanjut. Kemudian kita klik tombol simpan. Pak, izin stok gudangnya 70 Pak ya. Iya, betul Pak. Sama Oke. Pak. Tadi 70. Lihat di sini. Nah, kita ke soal nomor 2. Tanggal 17 Januari 2023, perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan tanggal 16 Januari 2023 untuk kursi santai dimasukkan ke gudang depan. Jadi kan kita kemarin Bali, Bali masuk ya. Bali, oke Pak. Iya. Oke, tadi kan kita mengirimkan barangnya. Nah, sekarang kita belum ganti terimanya. Nah, sekarang kita mau input untuk barang penggantinya. Bagaimana caranya? Kita kembali lagi ke menu tadi, klaim pemasok, yang tadi pembelian, klaim pemasok. Kemudian tipe klaimnya kita ganti menjadi terima barang. Tipe klaimnya diganti, terus kita cari. Di sini yang akan muncul. Kursi santai sebanyak satu piece. Kita lanjut. Kita lihat lagi, dibilang kalau dia dimasukkan di gudang depan. Loading. Kursi santainya dimasukkan di gudang depan. Oke, dimasukkan ke gudang depan. Kursi santai satu piece dimasukkan kembali ke gudang depan. Habis itu kita klik lanjut. Tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 17 Januari 2023. Kemudian kita klik tombol simpan. Nah, ini udah satu siklusnya nih. Kita sudah kirim barang yang rusak, kita terima kembali barang yang sudah rusak. Gitu. Oke, setelah itu untuk menu klaim pemasok bisa kita tutup. Selanjutnya kita lanjut ke soal tanggal 18. Tanggal 18 Januari 2023, perusahaan menerima informasi dari PT Sentra Furniture atas nomor rekening berikut ini. Bank Mandiri atas nama PT Sentra Furniture. Dengan informasi ini, manajemen melakukan pencatatan nomor rekening tersebut ke dalam Accurate Online. Oke, baik. Jadi kita mau mencatat informasi hanya bank suppliernya lah. Bank supplier atas nama PT Sentra Furniture. Yang kita lakukan adalah kita ke menu pembelian, kemudian kita ke menu pemasok yang paling bawah, baris ketiga, kolom nomor 1, pemasok. Ini kita close dahulu, ini close dahulu, muncul ininya, list vendor atau pemasok yang kita miliki. Tadi informasi yang mau kita tambahkan adalah atas nama PT Sentra Furniture. Kita klik PT Sentra Furniture-nya. Kemudian pada pilihan kita klik tab pembeliannya. Kita klik tab pembeliannya. Kemudian pada informasi rekening bank, kita klik tambah. Tadi informasinya Bank Mandiri, kita ketik aja Bank Mandiri. Kemudian nomor rekeningnya kita copy saja. Atas namanya PT Sentra Furniture. Nah,
Sesudah sampai sini, tinggal diklik lanjut. Jadi nama banknya adalah Bank Mandiri, nomor rekeningnya 9188181717, atas namanya PT Sentra Furniture. Setelah itu kita klik lanjut, kemudian kita simpan. Ini untuk menambahkan informasi rekening pemasok atau vendor kita. Setelah itu, untuk fitur pemasoknya bisa kita close atau tutup. Kita lanjut soal tanggal 19 Januari 2023. Perusahaan melunasi hutang kepada PT Sentra Furniture untuk nomor faktur SF-16-12-1287. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri PT Furniture. Oke, yang selanjutnya kita lakukan adalah kita ke menu pembelian, kita melakukan pembayaran pembelian. Menu nomor baris kedua, kolom pertama yang ada gambar uangnya, kita ke pembayaran pembelian. Pertama kali yang kita harus lakukan adalah kita cari pemasoknya. Tadi PT Sentra Furniture, kita klik PT Sentra Furniture, kemudian pembayaran menggunakan Bank Mandiri, IDR. Kita cari Bank Mandiri IDR. Untuk tanggal bayarnya kita ganti dahulu menjadi tanggal 19 Januari 2023. Kemudian kita klik tombol ambil. Kemudian kita klik tombol ambil. Nah, di sini akan muncul list hutang atas vendor PT Sentra Furniture. Yang ingin kita lunasi hanya satu. Di sini kan ada dua di centangnya. Yang kita lunasi hanya faktur SF-16-12-1287. Berarti yang penomor faktur Sentra Strip 017 kita uncentang. Jadi sesuai soal yang ingin kita lunasi adalah SF-16-12-87. Setelah itu kita klik lanjut. Totalnya 8.150.000. Setelah itu kita klik tombol hitung nilai pembayaran atau tombol refresh pembayarannya supaya muncul nilai pembayarannya. Setelah itu kita bisa ke menu info lainnya. Metode bayarnya kita bisa ganti menjadi transfer uang. Nah, karena tadi kita sudah mengisi informasi rekening bank vendor tersebut, maka kita bisa muncul di sini rekening banknya, Pak. Pak Yofu yang kemarin ada tanya ya, Pak ya. Nah, ini nomor rekeningnya muncul. Kalau kita di vendor di pemasok kita isikan informasi rekening bank vendornya. Nah, setelah itu kita tinggal klik tombol simpan. Pak, mau tanya, Ah, kalau nilai pembayaran itu tidak di-refresh, mm-mm, saya kemarin kan lihat ada yang pakai tombol di refresh itu, kemudian muncul angka ya. mm-mm. Itu kunci-kuncian atau apa ya Pak di sini Pak? Jadi Iya, Pak. Kalau misalnya kita nggak isi atau refresh nilainya di sini, error Pak pada saat simpan Pak. oh Karena oke. nilai pembayaran yang diambil nanti dari sini, jurnalnya maksudnya, jurnal nilai pembayarannya. Oke, kuncinya di refresh ini ya Pak, Iya, betul Pak. Jadi pada saat kita nggak refresh atau hitung nilai pembayaran, nggak pas kita bayar kan? mau simpan, Heeh. ya seakan-akan dia bilang belum melakukan pembayaran di akuratnya. Jadi dia Oh nggak mau simpan Pak. Nanti akan oke. ada muncul errornya Pak. Nanti kita coba ya Pak ya. Ya oke. Soalnya kemarin kan ada yang waktu kalau nggak salah bayar separuhnya gitu ya, bayar separuhnya itu ngambil yang dari sini, ngambil yang dari ya itu ngambil dari Nah, situ. ngambil dari invoice kita isi, nanti di Ah, sininya juga di refresh Pak. oh gitu. Iya.
Oke. Refresh. Oke ya Pak ya, kita lanjut ya Pak ya. Oke, silakan Pak. Kita tutup untuk menu pembayaran pembelian. Oke, tadi saya ada. Selanjutnya adalah soal tanggal 21 Januari 2023. Perusahaan melakukan pemberian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut. Nama barangnya meja bundar, 20 kuantiti, harga barangnya 100.000. Atas pembelian ini, perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri. Ada informasinya, barang dimasukkan di gudang depan, nomor faktur pembeliannya 12667. Oke, kita copy dulu deh. Oke, kita sekarang ke menu faktur pembelian karena pembelian secara tunai. Jadi kita ke menu pembelian, faktur pembelian, baris pertama kolom keempat. Kemudian tadi pemasoknya kita cari dahulu, yaitu pemasok umum. Kemudian untuk tanggalnya adalah 21 Januari 2023. Tanggalnya 21 Januari 2023. Kemudian barangnya adalah meja bundar sebanyak 20. Bundar. Meja bundar. Kuantitasnya sebanyak 20. Harga satuannya 100.000. Gudangnya gudang depan. Sesuai informasi di soal, gudang depan. Setelah ini diinput, nama barangnya meja bundar, kuantitasnya 20, harga per barangnya 100.000, gudangnya di gudang depan, kita klik lanjut. Selanjutnya kita ke tab info lainnya yang di bawah. Kemudian nomor fakturnya kita isikan tadi 12667. Nomor fakturnya 12667. Selanjutnya karena ini pembayaran pembelian tunai, maka kita harus langsung proses ke pembayaran. Jadi kita klik tombol proses, kemudian ke pembayaran. Ini belum di save ya? Gimana Pak? Belum di save dulu ya ini ya enggak? Langsung Pak, langsung ke proses Oh, pembayaran Pak. pembayaran ya. Otomatis dia save Pak. Oh iya benar. Otomatis di save sama upgrade-nya. Yes. Nah, tadi pembayarannya melalui kita pilih Bank Mandiri IDR, kemudian tanggalnya 21 Januari 2023, kemudian kita tinggal klik tombol hitung nilai pembayaran, full, kemudian pada pilihan tab info lainnya, metode bayarnya kita pilih yang transfer bank. Rekening banknya dibiarkan karena nggak ada info sebelumnya di vendor tersebut, pasti kosong, tidak ada. Kemudian kita klik tombol simpan. Oh, Pak. Iya, Pak. Pak. Hmm? Ya pada saat pas sebelumnya yang kami ingin buat bagian untuk proses pembayaran ada di bagian info pengiriman itu ada tulisan untuk tanggal pengiriman, Pak. Itu perlu ditulis nggak, Pak? Di sini ya, Iya. Di info lainnya itu ada tanggal ada pengiriman itu pengiriman. tanggalnya itu nggak, Pak? Di soal nggak ada harus diisi sih nggak apa-apa, Pak. Kalau mau isi nggak apa-apa, kalau nggak isi juga nggak apa-apa. Nggak ini sih, nggak krusial sih maksudnya. Tanggal Oh, pengirimannya. Tanggal pengirimannya. iya. Nanti kadang ada di soal, ada disuruh isi juga gitu.
Jadi kalau di sini pemasok, ya anggapnya saya nggak isi di sini. Oke, kita bisa close. Untuk menunya, kita kembali ke soal nomor tanggal 22 Januari 2023. Perusahaan membuat PO kepada PT Sentra Furniture dengan detail sebagai berikut. Meja bundar 20 kuantiti, harga barangnya 95.000, kursi santai kuantitasnya 30, harga barangnya 98.000. Nah, ini tanggal yang diharapkan diterima tanggal 23 Januari 2023. Berarti kita melakukan PO, pesanan pembelian kepada PT Sentra Furniture. Jadi kita ke menu pembelian lagi, kita ke menu pesanan pembelian. Yang baris pertama, kolom pertama, kita pilih pemasoknya dulu, PT Sentra Furniture. Kemudian tanggalnya 22 Januari 2023. Kemudian barang yang kita pesan ada dua, yaitu meja bundar, meja bundar sebanyak 20 dengan harga 95.000. Total harganya 1.900.000. Jadi yang pertama kita pesan adalah meja bundar, kuantitasnya 20 piece, harga per piece-nya adalah 95.000. Jadi total harganya 1.900.000. Kemudian kita bisa klik tombol lanjut. Selanjutnya, barang kedua adalah kursi santai. Kuantitasnya 30. Kuantitasnya 30 untuk harganya 98.000. Jadi, yang barang kedua yang kita pesan adalah kursi santai, kuantitasnya 30, harganya 98.000, total harganya 2.940.000. Jika sudah, kita klik tombol lanjut. Kemudian kita ke tab info lainnya. Di sini tanggal pengirimannya diharapkan tanggal 23 Januari 2023. 23 Januari 2023. Jika sudah, kita bisa simpan untuk transaksi ini. Alamatnya nggak diisi, Pak. Oh ya. Nah, kalau dia alamat nggak diisi, dia pasti ada muncul ini, Pak, error, Pak. Kita mesti edit. Jika sudah, tinggal di save, tinggal disimpan. Kita bisa close untuk pesanan pembeliannya. Kita lanjut ke soal tanggal 23 Januari 2023. Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada tanggal 22 Januari 2023. Namun barang diterima hanya sebagian, yaitu sebagai berikut. Meja bundar 20 piece masuknya ke gudang depan. Nomor surat jalannya 6675 dan pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Jadi atas pesanan barang yang sebelumnya tanggal 22 Januari, yang kita terima baru ya meja bundar saja 20 piece, yang kursi santai belum kita terima. Nomor surat jalannya 6675. Jadi kita ke menu pembelian, kita klik menu penerimaan barang, baris pertama kolom kedua, kita pilih pemasoknya dahulu, PT Sentra Furniture. Tanggalnya kita ganti tanggal 23 Januari 2023. Kemudian nomor tanda terimanya tadi 6675. Nomor tanda terimanya tadi 6675.
Kemudian kita klik tombol ambil. Ambil dari pesanan. Kita klik pesanan. Kita klik tombol cari. Di sini akan muncul untuk pesanan kita tanggal 22 Januari 2003. Nah, yang kita terima hanya sebagian, yaitu meja bundar sebanyak 20 piece. Yang kursi santai belum kita terima, jadi kita uncentang terlebih dahulu untuk kursi santainya. Kita klik lanjut, yang kita terima 20, masuknya gudang depan. Jadi kita bisa klik, ini sudah kalau kita mau ganti gudangnya di sini, ini sudah benar, berarti tidak usah kita ganti. Yang kita terima meja bundar, kuantitasnya 20, masuknya ke gudang depan. Selanjutnya adalah kita klik tombol simpan. Oke, ini kita bisa tutup terlebih dahulu untuk menu penerimaan barang. Selanjutnya adalah Yang di bagian infonya nggak perlu diisi yang mobil box itu, Pak. menggunakan mobil box ya. Yang di infonya, Pak. Ya, boleh diisi dengan menggunakan mobil box. Isi saja menggunakan mobil box. Pilihan pengirimannya. Habis itu kita klik simpan lagi. Central Furniture. Kemudian tanggal 24 Januari 2023. Perusahaan menerima sisa barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada tanggal 22 Januari 2023. Dengan nama barangnya kursi santai 30 piece ke gudang depan. Nomor surat jalannya 6690. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Oke, kita terima barang lagi untuk sisa pesanan kita pada tanggal 24 Januari 2023. Berarti kita ke menu pembelian, penerimaan barang, terima dari pemasoknya kita klik tombol cari, PT Sentra Furniture, kemudian tanggalnya adalah 24 Januari 2023, nomor tanda terimanya adalah 6690. Selanjutnya kita klik tombol ambil dari pesanan. Kita klik tombol ambil dari pesanan, kemudian kita cari, klik tombol cari PO sebelumnya atau pesanan sebelumnya pada tanggal 22 Januari 2023. Kemudian kita klik lanjut. Kita klik lanjut pada tab info lainnya, pengirimannya menggunakan mobil box. Sesudah diisi, kita klik tombol simpan. Untuk menu penerimaan barang bisa kita tutup. Kita lanjut tanggal 25 Januari 2023. Perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari PT Sentra Furniture pada tanggal 23 dan 24 Januari 2023 dengan nomor faktur pembelian invoice strip Sentra garis miring 123. Jadi setelah kita terima barang, PT Sentra Furniture baru mengirimkan faktur pembeliannya. Jadi kita input faktur pembeliannya, kita ke menu pembelian, klik menu faktur pembelian,
Kemudian kita pilih pemasoknya, PT Sentra Furniture. Kemudian kita klik tombol ambil. Kita klik tombol ambil dari penerimaan, karena barangnya sudah kita terima. Jadi kita klik tombol ambil penerimaan. Kemudian kita cari atau pilih penerimaannya. Untuk dua ini, ada dua yang kita terima tanggal 23 dan tanggal 24 Januari 2023. Jadi ada dua yang kita terima tanggal 23 Januari tadi sama tanggal 24 Januari 2023. Dua-duanya kita klik. Selanjutnya kita klik tombol lanjut. Selanjutnya kita klik tombol info lainnya. Kemudian nomor fakturnya kita isikan invoice in strip sentra garis miring 123. Jika sudah, kita klik tombol tanggalnya kita belum ganti. Tanggal 25 Januari 2023. Jika sudah, kita klik tombol simpan. Oke, kita bisa close tutup faktur pembeliannya. Kita lanjut ke soal tanggal 26 Januari 2023. Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian barang baru dikirimkan setelahnya. Untuk detailnya sebagai berikut. Nama barangnya meja bundar sebanyak 50, harga barangnya 110.000 per piece, meja persegi 50 juga, harga barangnya 110.000 juga, meja kaca sebanyak 50 piece juga, harga barangnya 85.000, nomor faktur pembeliannya sumber garis miring 2023-908. Atas pembelian ini, perusahaan mendapat diskon faktur sebesar 1.250.000. Perusahaan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek Bank Mandiri dengan nomor cek GR7878 dengan jatuh tempo tanggal 6 Februari 2023. Kemudian barang baru akan diterima pada tanggal 27 Januari 2023. Jadi untuk transaksi ini kita mau melakukan pembelian dan pelunasan terlebih dahulu. Baru kemudian barang yang kita beli akan diterima pada tanggal 27 Januari 2023. Atas pembelian ini kita mendapatkan diskon faktur sebesar 1.250.000. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita klik menu pembelian, faktur pembelian. Untuk pemasoknya adalah CV Sumber Kayu. Pemasoknya CV Sumber Kayu. Tanggalnya 26 Januari 2023. Kemudian kita ke tab info lainnya terlebih dahulu. Pada tagihan dibuka, ia mendahului terima barang, kita centang. Pastikan dicentang untuk tagihan di muka, ia mendahului terima barang, pastikan dicentang. Kemudian kita isikan juga boleh untuk nomor fakturnya di sini. Sumber garis miring 2023 strip 908. Untuk tanggal pengirimannya 27 Januari 2023.
Tidak diinfokan pengirimannya melalui apa, tidak usah kita isikan juga nggak apa-apa. Selanjutnya adalah kita tetap sebelumnya, tetap perincian barang. Kita mau isi untuk barang yang mau kita beli. Yang pertama meja bundar. Meja bundar sebanyak 50 piece. Harganya adalah 110.000. Jadi barang pertama yang kita pesan, yang mau kita beli adalah meja bundar, kuantitasnya 50 piece, harganya 110.000. Total harganya adalah 5.500.000. Kita klik lanjut. Kemudian barang kedua adalah meja persegi 50 persegi, meja persegi sebanyak 50 piece untuk harganya 110.000. Total harganya adalah sama 5.500.000 rupiah. Jadi barang kedua yang kita pesan adalah meja persegi, kuantitasnya 50 piece, harganya 110.000 per piece-nya. Total harganya 5.500.000. Kemudian kita klik tombol lanjut. Selanjutnya barang ketiga adalah meja kaca. Meja kaca. Meja kaca kuantitasnya juga sama, 50 piece, harganya 85.000. Total harganya 4.250.000. 85.000. Jadi barang ketiga yang kita ingin beli adalah meja kaca sebanyak 50 piece, harga persatuannya 85.000 dengan total harganya 4.250.000. Setelah itu kita bisa klik tombol lanjut. Kemudian menurut informasi soal, kita mendapatkan diskon faktur sebesar 1.250.000 rupiah. Jadi karena kita melakukan pembayaran di awal dari pihak vendor atau dari CP Sumber Kayu memberikan diskon nih sebanyak 1.250.000 rupiah. Yang kita lakukan adalah kita klik menu di bawah yang ada tulisan diskon, kemudian di RP-nya kita ketik 1.250.000. Otomatis akan mengurangi tagihannya. Jadi dari tagihannya sekitar 16 jutaan tadi menjadi 15.540.000. Jika sudah, kita proses ke pembayaran. Kita langsung proses pembayaran. Karena untuk pembeliannya ini pembayarannya dilakukan di muka. Jadi kita klik proses pembayaran. Kemudian pembayarannya menggunakan Bank Mandiri. Kita cari Bank Mandiri IDR. Tanggalnya kita ganti menjadi 26 Januari 2023. Kemudian untuk hitung nilai pembayarannya bisa kita refresh. Nomor faktur. Nomor fakturnya, aduh, Nomor fakturnya tadi yang ini, Pak. bentar, Pak. Ini saya agak ketinggalan tadi ada telepon masuk. Oh, oke, oke, oke. Bentar, Pak. Nomor fakturnya yang sumber ini, Pak. Oh, tadi kalau batal hilang semua ya, berarti harus nulis dari awal. Iya. Bentar, Pak. Situs sumber cair. Pastikan ini dulu, Pak, ya. Dicentang dulu, Bapak, ya. Sebelum Bapak isi barangnya, Pak. Karena kalau Bapak udah isi barangnya, nanti pas kita mau lanjut ke soal selanjutnya, Bapak nggak dapat nih. Jadi Iya. pastikan sebelum Bapak input barangnya, untuk tagihan di mukanya dicentang dulu, Pak. Bentar ya, Pak. Ini saya agak ketinggal tadi ada telepon Oke, masuk. nggak apa-apa, Pak. Bentar. Oh, sumber cair. Ini, kita lihat. Oh, Pak. Iya, Pak. Maksudnya kita itu
menginput bawangnya dulu, baru kita centang. Itu berarti tidak masuk ya Pak? Berarti, Pak? Masuk, tapi pada saat kita nanti proses, nanti kan dilanjut di soal selanjutnya kita akan menerima nih, kita akan melakukan penerimaan barang. Nah, pada saat penerimaan barang, kalau misalnya itu tidak kita centang, pada saat kita beli ambil, pada saat kita klik tagihan di muka, nggak muncul nanti. Oh, oke, oke. Jadi relatednya gitu, linknya gitu. Kalau misalnya kita input barangnya duluan, tanpa ini dicentang, nggak akan muncul di pada saat penerimaan barang. Oke. Begitu. Jadi Pak Yopi sudah ngisi di sini Pak, meja bundar Eh, 50. sebentar ya Pak. Iya, iya Pak. Iya Geser Pak. sebentar Pak, sebentar Pak. Ah, meja bundar 50, harganya 110.000. Meja perseginya 50, harganya 110.000. Meja kaca 85.000. Jangan lupa untuk diskonnya juga ya Pak, yang diisi Pak. Diskonnya jangan lupa diisi yang 1.250.000. Nah, diskon sudah diisi, tinggal proses pembayaran. Bentar ya Pak. Iya Oke Pak. Pak. Oke. Persegi 50. 50. 100. Gudangnya tadi depan ya Pak ya? Iya. Oke. Terus Gudang nggak isi nggak apa-apa sih Pak. Pada saat penerimaan baru isi gudangnya kaca nggak 85. masalah. Kaca 50. Terus yang infonya tadi itu tagihan di muka sama apa aja Pak? Nomor faktur yang pertama, Nomor fakturnya sumber 2023. Nomor fakturnya sumber garis miring 2023 strip 908. oh ini nih. Oke oke. Oke, terus Info udah itu aja. pengirimannya boleh diisi Pak 27 Januari 2023. 27 Januari 2023. Oke. Yang tagihan di mukanya pastikan dicentang. Ya, Bagian sudah di oke. muka. Sorry sorry. Yang mana Pak? Iya, yang tagihan di muka ada centangan ya, Bagian di muka. Oh sudah Pak, sudah. udah ya. Nah, Ya. selanjutnya yang diskon Pak. Diskonnya diketik saja 1.250.000 Yang mana Pak? di bawah sini Pak. Diskon Oh, oh ya 1250 ya. Oke. 1.250. Nah, selanjutnya kita proses pembayaran. Proses Proses. pembayaran. Banknya Mandiri ya. Iya, pembayarannya menggunakan Bank Mandiri. Tanggal bayarnya 26 Januari 2023. Mandiri. 26. Oke, refresh ya Pak.
refresh. Habis itu kita klik info lainnya dulu, Pak. Tadi Oke, belum. Kita klik info info lainnya. lainnya. Terus tadi metode bayarnya menggunakan cek atau giro. Nah, kita isikan dahulu ceknya nomor GR7878. Kemudian tanggal ceknya nih penting juga 6 Februari 2023. 6 berapa? 26 6 Februari. Februari Oh, 2000. 6 Februari 2023. Iya. Kenapa saya bilang Hmm. tanggal cek ini penting? Nanti ini terkait dengan mutasi bank. Jika tanggal ceknya kita tidak isi, berarti default seperti tanggal ini. Jadi di mutasi banknya itu otomatis tanggal 26 Januari ini motong. Hmm. Kalau Hmm. misalnya kita isi tanggal ceknya atau metode bayarnya pakai transfer bank gitu, ya otomatis kan motong. Tapi kalau kita misalnya metode bayarnya cek atau giro, kemudian kita isikan tanggal ceknya, otomatis dari mutasinya itu akan motongnya tanggal segini. Oke. Jadi sesuai dengan Sih. tanggal ceknya yang keluar. Jadi bukan tanggal 26 Januari, tapi jadinya tanggal 6 Februari 2023. Setelah itu kita klik tombol simpan. Hmm. Ini pembayaran pembeliannya kita bisa close terlebih dahulu, faktur pembelian juga bisa di close dahulu. Ini penerimaan barang nanti soal selanjutnya ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Tanggal 27 Januari 2023. Perusahaan menerima barang atas pembelian tanggal 26 Januari 2023. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box, nomor surat jalannya 123, dan barang dimasukkan ke gudang depan. Nah, kita terima atas pembelian dari CP Sumber Kayu tadi ya. Oke, selanjutnya kita lakukan adalah pembelian, penerimaan barang, pemasoknya kita pilih terlebih dahulu CP Sumber Kayu. Untuk tanggalnya adalah 27 Januari 2023. Nomor tanda terimanya 123. Selanjutnya kita klik tombol ambil. Biasanya kan tadi kita ambilnya dari pesanan. Nah, sekarang ambilnya dari tagihan di muka. Kemudian kita klik tombol cari. Nah, akan muncul PI tanggal 26 tadi yang kita isikan sebelumnya. Setelah itu kita klik tombol lanjut. Di informasi soal dibilang barang dimasukkan di gudang depan. Kita bisa ubah langsung dari sini saja untuk semuanya. Ubah gudang, klik tombol ini. Habis itu klik tombol ubah gudang, kita klik depan. Kita isikan depan. Kita ketik depan. Kemudian kita klik tombol ubah. Otomatis untuk gudangnya akan pindah ke depan. Jika sudah, tinggal diklik tombol simpan. Bentar, Pak, bentar, bentar. Ya, Awal yang tadi ketinggalan, Pak. yang mana Pak? Yang ini, yang ambil ya Pak? Penerimaan barang, CP-nya Sumber Kayu, tanggalnya 27 Januari 2023, nomor terimanya 123. Kemudian kita klik tombol ambil, tapi dari tagihan di muka. Kemudian kita pilih cari. Habis dicari lalu apa, Pak, tadi? Tapi Ambil tadi. iya,
Ambil Pak, habis dicari tadi ambil tagihan di muka, cari tinggal ini karena yang saya nggak ini tinggal diklik aja, kemudian lanjut. Udah, Pak. Udah ya Pak ya? Udah dilanjut, kemudian ubah ubah gudangnya ke depan Pak. Klik tombol ubah gudang, gudangnya pilih depan, kemudian klik tombol ubah. Jadi untuk barangnya masuk semuanya ke gudang depan semuanya. Jika sudah, klik tombol simpan. Pak, nomor fakturnya saya kok nggak ada, Pak. Error, Pak. Fakturnya Bapak nggak ketemu yang tagihan di muka tadi Pak. Hmm, tanggal penerimaan barang tidak dapat melebihi uang muka faktur. Oh, berarti pada saat Bapak input tadi yang faktur pembelian, Bapak belum ubah tanggalnya kayaknya ya Pak ya. Coba Iya, mungkin. kita ke menu pembelian, kemudian tadi ke faktur pembelian, kemudian kita klik menu 3 ini list Pak, yang list di Hmm, sini, kemudian CV sumber kayunya tanggalnya 26 Januari 2023 bukan Pak? 26. Benar, Pak. Ininya udah benar. Sudah. Untuk penerimaan barangnya tanggalnya 27 Januari 2023 sudah benar juga Pak? Oh, benar. 27. 27. Sudah, sudah. Lalu, Lalu disimpan. oh, yang kompaktor ini, Pak. Yang Yang faktur ini, Pak, isi manual, Pak ya? Oh, isi manual. yang mana Pak? Yang nomor tanda nomor terima ini. Iya, itu Enggak, nomor form. Sorry, Pak. Nomor form itu, nomor form ini. Oh, ini isi ya. manual Pak. Otomatis Pak. Otomatis Oh, karena ini kan saya buka lagi ya. Karena ini kan sebelumnya pada saat kita isi form itu kan sebenarnya nggak ada ini nomor formnya kan otomatis sebenarnya. Ini karena saya ya. buka lagi, jadi otomatis udah keisi Pak. Oh, terus saya simpan, Pak ya? Iya, simpan Pak. Udah berhasil, berhasil, Pak. Berhasil ya Pak ya. Jadi kalau misalnya dibilang ada tanggal melebihi, ya kemungkinan cuma ada dua Pak. Tanggal di penerimaan barang yang kurang dari tanggal faktur pembelian. Antara dua ini paling yang kelirunya. Entah tanggal di faktur pembelian atau tanggal di penerimaan barangnya. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ya Pak ya. Lanjut, Pak. Oke, ini saya ke perubahan ya, saya batalin aja. Ini kita close. Kita lanjut ke ini sudah tanggal 27 Januari 2023. Kemudian untuk soal tanggal 28 Januari 2023. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut. Nama barangnya kursi kaca sebanyak 100 piece, harga barangnya 72.000. Atas pembelian ini, perusahaan melakukan pembayaran transfer melalui Bank Mandiri IDR. Nah, ini ada infonya nih. Buat item baru melalui persediaan inventory. Jadi karena barangnya belum ada, kita diminta untuk melakukan input
itemnya terlebih dahulu. Jadi kita kategori barangnya kursi, nama barangnya kursi kaca, jenis barangnya persediaan, satuannya piece, default harga jual satuannya 295.000. Untuk pajaknya ada PPN 11%, barang dimasukkan gudang depan, nomor faktur pembeliannya 123. Jadi yang pertama kali kita lakukan, kita input terlebih dahulu untuk persediaannya, supaya baru kita bisa melakukan pembelian. Jadi kita ke menu persediaan, kemudian ke menu barang dan jasa, baris kedua, kolom keempat, kolom keempat. Kemudian nama barangnya adalah kursi kaca. Kursi kaca. Untuk kategori barangnya adalah kursi. Jenis barangnya persediaan sudah oke. Kode barangnya dibiarkan saja. Kemudian satuannya piece. Jadi kita mau input barang baru. Namanya kursi kaca. Untuk kategori barangnya adalah kursi. Jenis barangnya persediaan. Kode barangnya dibiarkan saja. Sistem yang create. Untuk UPC atau barcode-nya dibiarkan kosong saja. Selanjutnya kita ke tab menu penjualan dan pembelian. Pada div harga jual satuan per piece, kita isikan harganya 295.000. Jadi kenapa kita isi pada saat di sini fungsinya nanti pada saat kita nanti akan belajar ke menu penjualan, otomatis pada saat kita melakukan penjualan otomatis kalau kita isi di sini nilainya otomatis harganya akan keluar. Jadi pada saat kita melakukan penjualan barang otomatis harganya akan muncul di sales invoice atau di faktur penjualan. Jadi kita tidak perlu input satu-satu lagi. Itu fungsinya di harga jual satuan diisi pada menu ini. Kemudian PPN-nya dipastikan, diklik tombol cari, kemudian pajak pertambahan nilainya, kita klik, dasar pengenaan PP-nya 100%. Dibiarkan saja begitu, sudah benar, DPP-nya 100%. Setelah itu kita bisa klik tombol simpan. Setelah berhasil disimpan, untuk informasi barang dan jasa kita bisa close atau tutup. Selanjutnya yang kita lakukan, kita mau melakukan pembelian. Pembelian secara tunai. Jadi kita klik menu pembelian, kemudian kita klik menu faktur pembelian. Baris pertama, kolom keempat. Untuk pemasoknya, pemasok umum, kita cari pemasok umum. Untuk tanggalnya 28 Januari 2023. Untuk barang yang dipesan adalah kursi kaca. Jadi kaca. Ada dua, berarti yang kursi kaca. Kursi kaca jumlahnya 100, harganya 72.000. Gudangnya tadi berdasarkan informasi soal dimasukkan di gudang depan. Jadi barang yang ingin kita beli, nama barangnya kursi kaca, sebanyak 100 piece. Untuk harga satuannya adalah 72.000. Total harganya berarti 7.200.000. Untuk PP-nya di default sudah dicentang. Untuk gudangnya pastikan di depan untuk gudangnya. Kemudian kita klik tombol lanjut. Kemudian kita
klik tombol info lainnya. Untuk nomor fakturnya 123. Nomor fakturnya adalah 123. Untuk tanggal pengirimannya kita bisa ubah menjadi tanggal 28 Januari 2023. Sesudah ini kita proses pembayaran. Sesudah ini kita melakukan proses pembayaran. Menurut informasi soal, untuk banknya, pembayarannya melakukan Bank Mandiri. Dari Bank Mandiri, kemudian tanggal bayarnya 28 Januari 2023. Untuk nilai pembayarannya kita bisa klik tombol refresh atau hitung nilai pembayarannya. Kemudian pada pilihan info lainnya, metode bayarnya menggunakan transfer bank. Sudah oke, kita nggak usah ganti. Selanjutnya adalah kita klik tombol simpan. Oke, Mandiri. Selanjutnya kita klik tombol simpan. Oke, Pak? Oke, Pak. Oke ya, Pak ya. Oke, baik. Oke. Kita lanjut soal nomor soal tanggal 29 Januari 2023. Perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada CV Sumber Kayu. Untuk detailnya sebagai berikut. Nama barangnya meja bundar sebanyak 75 piece. Harga barangnya 110.000. Yang kedua meja persegi sebanyak 20 piece. Harga barangnya 110.000. Nah, atas pesanan pembelian ini, perusahaan memberikan uang muka senilai 2.500.000 dengan nomor faktur uang muka DPSK 2901. Uang muka dibayarkan dengan transfer melalui Bank Mandiri. Untuk penginputannya, kita input melalui PO dulu, kemudian DP. Jadi, yang pertama kali kita lakukan adalah kita klik, ini kita bisa close dulu. Klik menu pembelian, kemudian pesanan pembelian. Kemudian kita pilih pemasoknya CV Sumber Kayu. Untuk tanggalnya kita ganti 28 Januari 2023. Untuk barang yang dipesan adalah meja bundar. Meja bundar sebanyak 75 piece. Harganya 110.000. Tidak ada. Oke. Jadi barang pertama yang kita pesan adalah meja bundar sebanyak 75 piece. Untuk harganya adalah 110.000. Jadi total harganya adalah 8.250.000. Selanjutnya kita klik tombol lanjut. Kemudian barang kedua adalah meja persegi sebanyak persegi sebanyak 20. Nah, harganya 110.000. Barang kedua yang ingin kita pesan melalui CV Sumber Kayu adalah meja persegi sebanyak 20 piece. Untuk harganya adalah 110.000.
Total harganya adalah 2.200.000. Jika sudah, kita klik tombol lanjut. Kemudian pada tab info lainnya, alamat kirimnya kita klik. Untuk tanggal pengirimannya, info saja tanggal 29 Januari 2023. Sudah Pak sampai sini Pak? Sudah, Pak. Sudah ya Pak ya? Sudah. Selanjutnya yang Sudah. kita lakukan adalah proses uang muka. Jadi pada informasi soal dibilang kita ada uang muka yang dibayarkan melalui Bank Mandiri. Uang mukanya 2.500.000. Jadi kita proses uang muka. Kita klik tombol proses, kita klik uang muka. Tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 29 Januari 2023. Kemudian untuk nilai uang mukanya adalah 2.500.000. Untuk uang mukanya yang ingin kita bayarkan menurut soal adalah 2.500.000. Selanjutnya, kita klik menu info lainnya, kita klik isikan nomor fakturnya, DP strip SK strip 2901. Pak, yang nomor faktur sebelumnya diisi juga gak, Pak? Yang mana uang Pak? muka tadi. Yang uang muka tadi kan ada nomor faktur. Oh, ini diisi Ini, juga nomor fakturnya. iya, diisi. Kak, yang sebelumnya, Pak, uang muka. Uang yang di sini? Yang di mana? Iya, betul. Ya itu, Pak, nomor faktur pajak diisi. Oh, nggak usah. Oke, Pak. Itu diisi kalau ini kan jenis dokumennya kita masih default nih, di punggung nih. Kalau misalnya jenis dokumennya itu faktur pajak, baru diisi, Pak. Oke, Pak. Jadi ini jenis dokumennya ini masih yang digunggung, jenis faktur, jenis dokumen pajaknya. Selanjutnya adalah kita proses ke pembayaran. Jadi dari uang muka kita proses pembayarannya. Masuk lagi nanti ke menu pembayaran pembelian sebenarnya. Untuk banknya masih sama menggunakan Bank Mandiri IDR. Untuk tanggal fakturnya itu 29 Januari 2023. Kemudian untuk nilai pembayarannya kita refresh atau hitung nilai pembayarannya kita akan refresh. Setelah itu pada tab info lainnya kita bisa ganti untuk metode bayarnya menjadi transfer bank. Jika sudah, kita klik tombol simpan. Nah, kita sudah berhasil untuk input pembelian di mana kita menggunakan uang muka. Kita close untuk menu-menu sebelumnya. Kita lanjut ke soal tanggal 29 Januari 2023. Ini berhubungan dengan soal tanggal 29 Januari juga. Perusahaan menerima sebagian barang atas pesanan pembelian tanggal 29 Januari 2023 dari CV Sumber Kayu. Barang yang diterima adalah meja bundar sebanyak 75 piece saja. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Penomor penerimaan barang 124 dan barang dimasukkan di gudang depan. Jadi dari
pesanan yang kita buat ke CP Sumber Kayu tanggal 29 itu ternyata barangnya udah langsung dikirimkan. Jadi kita langsung bisa input ke menu penerimaan barang. Jadi pembelian, penerimaan barang, pemasoknya kita pilih terlebih dahulu CV Sumber Kayu. Untuk tanggalnya 29 Januari 2023. Untuk nomor terimanya tadi adalah 124. Untuk nomor terimanya 124. Kemudian kita klik menu ambil. Kita ambil, kita klik pesanan. Kita klik tombol cari. Kemudian kita klik PO-nya atau pesanan yang sudah kita buat sebelumnya. Tapi yang dibilang di informasi soal kalau barang yang kita terima cuma setengahnya atau hanya meja bundar sebanyak 75 piece. Jadi yang meja persegi kita uncentang terlebih dahulu. Jadi yang kita terima meja bundar sebanyak 75 piece saja. Jadi yang kita centang cuma meja bundar saja. Kemudian untuk gudangnya dimasukkan ke gudang depan. Ini sudah sesuai. Jadi yang kita terima meja bundar sebanyak 75 piece masuknya ke gudang depan. Kemudian menggunakan mobil box. Oke, ini pengirimannya kita bisa isi menggunakan mobil box. Pada tab info lainnya di info pengiriman, di bawah tanggal kirim, pengirimannya bisa kita isi menggunakan mobil box. Setelah itu kita klik tombol simpan. Oke, kita sudah melakukan transaksi untuk penerimaan barang sebagian. Kita tutup terlebih dahulu. Kita lanjut ke soal tanggal 30 Januari 2023. Perusahaan menerima informasi dari CV Sumber Kayu bahwa stok meja persegi kosong, sehingga perusahaan memutuskan untuk membatalkan pesanan meja persegi. Jadi di sini kita memesan barang, ada dua, ternyata kita pesan meja bundar dan meja persegi, tapi ternyata meja perseginya kosong. Jadi karena kosong, kita tutup PO-nya supaya nanti pada saat kita melakukan pembuatan invoice, meja perseginya nggak muncul. Pada saat kita ambil, nanti pada saat kita membuat faktur pembelian, kita ambil dari pesanan, meja perseginya tidak muncul nanti. Jadi caranya gimana? Kita tutup. Jadi pesanan pembeliannya ini PO-nya kita tutup. Jadi yang kita lakukan adalah kita ke menu pembelian, kita ke menu pesanan pembelian, kemudian kita ke menu list atau daftar, kemudian pada pemasoknya CV Sumber Kayu tanggal pesanannya tanggal 29 Januari 2023, kita klik, kemudian kita klik info lainnya, kemudian pada tutup pesanan kita centang iya. Jadi tutup pesanannya kita centang iya. Jadi ini informasinya dengan menutup pesanan maka transaksi tidak akan diproses kembali. Apabila ingin diproses kembali maka centang tutup pesanan. Jadi untuk transaksi ini karena kita barangnya habis jadi kita tidak mau melanjutkan pesanan ini. Selanjutnya kita klik tombol simpan. Untuk alasan ditutupnya karena kita bisa bilang barang sudah habis. Jadi karena barang sudah habis, kita tidak melakukan pesanan untuk barang tersebut. Habis itu kita klik tombol lanjut.
Jadi kalau kita lihat kembali ke menulis untuk status pesanan CV Sumber Kayu tanggal 29 Januari 2023, statusnya sudah ditutup. Karena kita sudah tutup untuk pesanan CV Sumber Kayu tersebut. Selanjutnya kita bisa close terlebih dahulu untuk menu pesanan pembeliannya. Kita lanjut ke soal tanggal 31 Januari 2023. Pada tanggal 31 Januari 2023, perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari CP Sumber Kayu pada tanggal 29 Januari 2023 dengan nomor faktur pembelian SI-SK-301. Ini kita bisa copy terlebih dahulu karena kita mau bikin faktur pembelian. Sekarang kita ke menu pembelian lagi, kemudian faktur pembelian. Pemasoknya kita pilih dahulu CV Sumber Kayu. Untuk tanggalnya tanggal 31 Januari 2023. Yang selanjutnya kita lakukan adalah kita klik tombol ambil. Klik tombol ambil dari pesanan. Tadi kita sudah melakukan pesanan ke CV Sumber Kayu. Kemudian, sorry. Tadi kita sudah terima. Jadi kita klik tombol penerimaan. Klik tombol penerimaan. Kita klik tombol untuk ininya, nomornya 124, tanggalnya 29 Januari 2023. Jadi yang kita terima cuma meja bundar. Kita klik lanjut. Untuk kuantitasnya 75, untuk total harganya 8.250.000. Kemudian kita tap info lainnya. Untuk nomor fakturnya kita isikan SI-SK-301. Jika sudah, ini cuma menerima faktur pembeliannya saja. Oke, baik. Jika sudah, kita klik tombol simpan. Oke, sekarang kita coba lihat ke menu daftar laporan. Daftar laporan kembali. Kemudian kita ke neraca induk kontrol. Tanggalnya kita Pak, ganti. diulang lagi Pak. Oke. Jadi Kita ke menu laporan. Daftar laporan. Kemudian keuangan, akan muncul keuangan. Seperti ini awalnya. Kemudian kita ke neraca induk kontrol yang dibawa laba rugi kuartal. Kemudian kita tanggalnya ganti menjadi tanggal 31 Januari 2023. Kita klik tampilkan. Untuk neracanya sama nggak, Pak? Dengan punya saya. Jumlah asetnya 1.166.520.000. Sorry. Total asetnya 1.793.906.900. saya lebih Pak 1,8 M Pak. 1,8 M ya, Pak? Iya, Tanggalnya benar, Pak? 31 Januari 2023. benar Pak. Benar ya. Kalau gitu kita Iya, coba PT lihat. Surya ya. Iya, PT Surya Ya, Foundation. benar. Iya. Kalau gitu kita coba lihat di mana yang bedanya ya, Pak ya. Untuk Pak, Pak. kasnya sama, Pak. Oh, Saya gede dikit. beda-beda Pak. 46. 461 beda. 461 beda. Iya, Yang berarti
Mandirinya Pak, Bank Mandirinya Bank berbeda. Mandiri. Beda ya. Coba kita Iya, klik ya. iya. Nah, ini transaksinya. Kalau Bapak misalnya tadi kan Bapak bisa klik ya Pak ya Oh, di sini. terima kasih. Bapak Ah, Bapak klik. iya, iya sudah. Nah, Bapak bisa klik lihat rinciannya Pak. Rinciannya sama nggak Pak? Beda Pak, Beda Pak ya. 47. Yang nggak ada yang mana berarti Pak ya? 75, 75. Kayaknya 13 itu Pak. 13.875. Iya, Ini yang itu Pak. ini yang nggak ada ya Pak ya. Iya. Berarti ini berhubungan dengan berarti Bapak bisa ke Mana Pak? Masuk apa Pak? ke faktur pembelian, ke menu pembelian, Nah, pembelian. faktur Lalu, pembelian, iya. kemudian CV sumber kayu Pak yang tanggal 14 Pak. Nah, CV mana Pak? sumber Oh iya, kayu iya. tanggal Oke. 14 Januari 2023 itu kan totalnya 13.875.000 ya Pak ya. Iya, Nah, Bapak berarti belum melakukan Bapak klik iya. terus proses pembayaran Pak. Proses Nggak bisa Pak. Sama. Prosesnya nggak bisa diklik. prosesnya nggak bisa diklik ya. Iya. Berarti apa Bapak banknya beda ya Pak ya? Kalau gitu coba Bapak ke sini Pak. Ke Heeh. ini Pak paling bawah Pak yang ada Iya, info sudah. lain Sudah. ini. Sudah. Bapak coba klik sini Pak riwayat pembayaran. Ya. Akan Bank masuk. Mandiri. Tanggalnya sama nggak Pak? Tanggalnya, oh 14. Hmm. Saya 31. Oh, berarti tanggalnya diganti dahulu jadi tanggal 14 Januari 2023. Ya, sudah. Sudah? Sudah terus klik tombol Sudah. simpan Pak. Oke. Sudah Pak. Sudah ya Pak ya. Oke, Ya. kita kembali ke laporan. Bapak klik tombol refresh Pak. Coba Pak. Di Neraca Index Control itu, Bapak klik tombol refresh Pak. Ini Pak. 61 totalnya Pak tadi. Eh, Kita ke sini. Kalau enggak, kalau Bapak ke rincian buku besarnya, Bapak klik tombol refresh juga Pak. sudah, sudah. Sudah. 61, Sama 672. Pak. Sama. Sama ya Sama, Pak ya. sama. Terus Terus yang nomor induknya Pak. ya mana Pak? Bawah Pak. Bawah. Bawah. Nomor neraca induknya. Oke, oke. Neraca. Oke Pak, sama Pak. Sama ya. Ya. Oke, berarti cuma eh, salah di tanggal aja Pak. Berarti Pak. Iya. Oke Pak. 31 Januari 2024 ya. Yang lain ada yang beda? Sama, Pak. Sama ya Pak ya. Jika kalau sama ada pertanyaan nggak dari modul pembelian? Karena selanjutnya kita akan masuk ke modul untuk sesi selanjutnya itu kita akan masuk ke modul penjualan. Dari modul pembelian ada yang ingin ditanyakan nggak? Saya belum ada sih, Pak. Belum ada ya Pak ya? Atau saya menjelaskannya terlalu cepat atau gimana? Bisa tolong kasih input juga? Eh, menurut saya tidak, Pak. Tidak ya Pak ya? Tidak terlalu cepat juga. Iya, enggak Cukup Pak. Cukup cukup, lah Pak. ya Pak ya? Iya. Oke, oke. Jadi untuk kalau misalnya sampai teka untuk sampai neraca induknya sudah sama, sebenarnya berarti kita isinya bisa dibilang ya sudah benar gitu loh. Hmm. Kita sudah sama-sama mengisi transaksinya dengan benar. So, datanya ini nanti akan otomatis terhapus sendiri ya, Pak, setelah 3 bulan atau gimana? Ada
Kalau komersil, kalau Bapak pakai yang komersil kan berarti ya Pak ya. Kalau Bapak Ya. komersil otomatis 1 bulan sudah dinonaktifkan datanya Pak. Oh, nggak bisa dibuka lagi ya? Iya, bisa dibuka lagi kecuali bayar Pak. Kecuali berlangganan. Oke. Tapi kalau Bapak pakai yang menu itu, yang edukasi punya Pak ya, Hmm. nah itu bisa lebih lama Pak. Oh, Karena gitu. memang di desain untuk database-nya itu untuk memang untuk pendidikan ya Pak ya, untuk edukasi. Jadi database-nya eh, bisa lebih lama Pak dipakainya. Jadi Oke, kalau oke. misalnya kita pakai komersil terus kan sebulan kan expired, expired, expired terus kan akan sangat mengganggu ya Pak ya, pada saat pengajaran ya Pak ya. Sedangkan kita pengajaran akurat itu minimal kan 1 semester ya Pak ya. Iya. 1 semester. Jadi didesain memang kalau kita buat database-nya itu dari menu pengaturan yang di edukasi, itu memang database-nya akan expired lebih lama Pak, sesuai dengan 6 bulan seingat saya Pak. Oh, Itu Pak. Jadi bisa dipakai selama 6 bulan, dia setelah itu akan expired sendiri. Habis itu Bapak mau create database lagi tidak masalah, tidak dibatasin Pak. oke, Pak. Begitu Pak. Nanti kita juga akan belajar aset tetap. Nanti aset tetapnya ada pembeliannya juga, ada ya, ada pembelian aset tetap, terus nanti ada penjualan, nanti untuk penjualannya nanti ada menggunakan salesman, nanti kita bisa hitung juga komisinya, komisi salesman yang melakukan penjualan, kemudian itu dihitung oleh akurat online-nya. Jadi di akurat online-nya boleh dibilang fiturnya lumayan lengkap ya Pak ya. Jadi mulai dari kita ada hitung komisi penjualannya, kemudian untuk pembayarnya, segala macam untuk temponya, begitu. Dari Pak Yopi ada pertanyaan Pak? Belum ada, Pak, sejauh ini. Belum ada ya Pak ya. Ya, itu tadi aja mungkin apa untuk hasilnya ini saya ekspor dulu. Jadi nanti dibuat pembelajaran lebih lanjut. Untuk itunya Pak ya, kayak kuncinya ya Ya, Pak ya. ya, ya. Iya 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 Pak. Jadi kalau untuk history bank kita bisa lihat juga dari menu kas bank, history bank, kemudian kita tinggal pilih tanggalnya. Jadi semua transaksi yang menggunakan Bank Mandiri IDR akan muncul di sini. Di sini akan muncul tanggalnya juga kan tanggal 6 bulan 2 yang menggunakan tadi kita menggunakan cek ya Pak ya. Tadi cek yang jatuh temponya tanggal 6 Februari 2023. Nah, karena tadi kita menggunakan cek dan tanggal jatuh temponya 6 Januari 2023, ya maka akan muncul di mutasi bank itu tanggal 6 Januari 2023. Begitu juga cek yang menggunakan tadi ceknya jatuh tempo tanggal 31 Januari 2003 baru akan muncul di mutasi banknya juga tanggal 31 Januari 2023. Begitu juga dengan tadi yang ada tanggal 12 Februari 2003 tanggal jatuh tempo ceknya. Jadi semua history dan ini pun bisa kita track lagi Pak. Kita bisa tinggal klik lagi aja udah langsung otomatis ke menu pembayarannya. Jadi kalau misalnya ada yang mau kita ubah atau mau saya edit, bisa saja. Tergantung dari hak akses yang diberikan ke user tersebut.
Apakah dia bisa mengubah transaksi yang sudah di-input. Kadang kan ada perusahaan yang eh, entah atau bosnya atau manajernya nggak mau kalau kita misalnya sudah input transaksi, terus mau edit. Kalaupun mau edit, biasanya report dulu atau memberitahukan dulu ke atasannya kan Pak ya. Baru nanti dibukakan aksesnya atau dibukakan aksesnya. Atau misalnya dari manajernya itu sendiri yang membenarkan atau membenarkan transaksi tersebut. Jadi kembali lagi itu tergantung aksesnya, Pak. Akses grup. Ini hak aksesnya, Pak. Oh, oke oke. Ini hak aksesnya dari menu perusahaan Mm-mm. besar, kas bank, penjualan. Nah, kalau penjualan misalnya dia hanya bisa buat, nggak bisa ubah atau hapus. Dia bisa lihat, oke, boleh. Tinggal dicentang aja nih, Pak. Jadi kalau misalnya dia hanya bisa membuat, ya tinggal ubahnya jangan dicentang. Hapusnya juga jangan dicentang. Kalau dia mau melihat hasil hasil inputannya, misalnya ya dia dikasih hak akses untuk itu, ya tinggal dia centang saja. Hmm. Ini akses lainnya, misalnya dapat mengubah tanggal penawaran, bisa juga dikunci. Dapat mengubah pengiriman pesanan juga bisa dikunci. Kadang kan misalnya kita kasih akses untuk ubah, tapi ubahnya terkait dengan pengiriman pesanan misalnya. Tapi kita nggak mau pada saat pengiriman pesanan itu yang diubah tanggalnya. Nah, kita bisa kunci di sini. Bakal banyak ini Pak, ininya Pak. Iya, banyak sekali, Pak. Iya, banyak. Jadi bisa bisa variabelnya, eh, kalau kita mau ya tinggal kita sesuaikan ini Pak. Tinggal mau apakah mau mencetak faktur atau boleh ya bisa ngulang kirim atau emailnya bisa hanya boleh sekali saja, tidak boleh ngulang. Terus cetak ulang faktur, tukar fakturnya, segala macam. Ini juga ada di sini, penjualan. Terus di pembelian juga di Oh, persediaan. bisa ngeliat usernya juga nggak, Pak ya? Apa? User Iya, usernya bisa Pak. masuk di mana tadi, Pak? Di Bapak ke menu oh, setting pengaturan aturan. pengguna, Pak. Nah, oh, oke. Pengguna. Ini usernya ya, Pak ya. Hmm. Ini Map, user saya ada satu nih ini. cuman. Mappingnya di situ. Jadi kalau Bapak mau tambah, tinggal klik tambah aja. Klik tambah. Nah, ini pilihan akses grup ini yang tadi, Pak. Yang setting untuk user Hmm. ini dibatasi hak aksesnya apa saja. Karena saya nggak ada, jadi nggak ditemukan. Hmm. Jadi apakah dia tipe, misalnya Bapak mau ada divisi-divisi sendiri, ada divisi pembelian, Ya, atau divisi penjualan, atau oke. divisi accounting, tinggal di setting nanti di akses grup namanya. Saya nama grupnya pembelian, daftar penggunanya siapa aja, hak aksesnya bisa apa aja. Oh iya, Pak Rojak boleh saya simpan nomor nomor HP-nya ya, Pak? Iya, Kalau Bu. misalkan nanti.
Boleh, Pak? Saya ketik ya, Pak ya? Ya, oh, kosong 81 29 9. Jadi kalau terkait pengaturan yang di Accurate Online, kalau saya lihat sih dia lebih lengkap dibanding Accurate Desktop, Pak. Oh iya, Pak. Iya, dia Wah, lebih lebih banyak lah yang bisa atau enggaknya gitu. hmm, oke oke, Pak. Karena kan kalau di Accurate Desktop dia untuk sekarang ini memang masih dijual, tapi pengembangannya juga terbatas sih sudah, Pak. Lebih Oh, memang difokusinya ke itu ke Accurate Online. web ya, Pak. Mm-mm. Karena kemudahannya, Pak. Betul, Pak. Karena kemudahannya Ya, juga. kemudahannya. Di samping itu eh, biaya investasinya juga bisa Hmm, dibilang awal-awal kan lebih murah ya, Pak ya. betul, iya, Jadi betul. kalau orang mau coba dulu dengan resiko yang lebih minimal, ya mereka coba dulu lah. Nah, ya coba dulu ya lebih murah, lebih mungkin mereka pikir ya lebih bagus lah, lebih costnya juga lebih murah. Betul, Pak. Jadi sekarang juga kan banyak yang beralih. Karena sekarang juga online banyak integrasi juga ya, Pak ya. Kalau online kan lebih mudah integrasinya. Iya, betul, Pak. Jadi kalau misalnya desktop, ya plus minus lah, Pak ya. Kadang ada perusahaan juga nggak mau akun online karena maunya database-nya Heeh. mereka mereka pegang lah istilahnya database-nya. Ya, selama database-nya itu bisa diekspor aja, nggak masalah ya, Pak, ya. Nah, kalau misalnya di akun Aman. online itu, ya kalau boleh dibilang kelemahannya, salah satu kelemahannya kalau memang database-nya itu tidak bisa diekspor, Pak. Ya paling Bapak bisa ambil laporannya aja, Pak. Kalau misalnya nggak Hmm, berlangganan lagi ya. oke. Oke, jadi continue-nya dikunci di langganan itu tadi ya sampai Iya, ah, betul, Pak. Betul sekali, Pak. oke, teman-teman ada pertanyaan Ya, rekan yang lain? Saya sudah cukup, Pak. Cukup cukup ya. cukup clear penjelasannya juga. Oke. Henry, Nick, ada pertanyaan aman? Aman ya. Aman, Pak. Oke, Aman ya. baik Pak, aman. Aman ya, Pak ya. Nanti makin ke belakang mungkin makin ada pertanyaan. Mungkin Pak. Iya. Oke, kalau gitu saya sudahkan dahulu untuk Baik Pak. latihan kali ini. Boleh, Pak? Boleh Pak. Boleh Baik. ya, Pak ya. Baik, Ya, kalau gitu. Ya, terima kasih Pak Rojak Makasih Pak Yopi, untuk makasih. pembimbingannya. terima Makasih, Pak. kasih. Makasih, Selamat siang makasih Pak Pak. Yopi, Pak Ali, Niklaus, Ya, Cathy. kami izin live ya Pak. Iya, izin Pak. Terima kasih. Izin sama. Oke, nanti kita share lagi Pak ya untuk hasil, Videonya ya Pak. iya, untuk Ya, hasil baik Pak. recordingnya. Oke, Baik. baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya.